Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi bersama dengan saya Maximus Masenkian, Ketua PGRI Kabupaten Flores Timur. Di channel Maximus Masenkian ini kami membagikan informasi berkaitan dengan pendidikan guru, isu-isu aktual yang berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan guru, perjuangan-perjuangan PGRI, dan sejumlah informasi yang lain tentu sangat bermanfaat ya untuk teman-teman guru dan dunia pendidikan pada umumnya. Malam hari ini teman-teman, kami kembali hadir membagikan informasi yang memang di video-video sebelumnya itu sudah sangat banyak kami sampaikan, yaitu berkaitan dengan nasib tenaga honorer. Ini menjadi isu yang sangat menonjol ya di beberapa hari terakhir ini, bahkan di tahun 2023 di bulan Januari Februari menjadi perbincangan yang sangat hangat, di mana sudah jelas ada regulasi yang sudah tersebar luas dan sudah diketahui secara umum bahwa tenaga-tenaga honorer akan diberhentikan. Dan di lingkup guru sendiri memang menjadi keresahan tersendiri ya, menjadi pertanyaan yang kami terima dari hari ke hari. Dan di forum konferensi kerja nasional tahun 2023 kemarin tanggal 24 sampai 26 di Samarinda, Kalimantan Timur, PGRI Kabupaten Flores Timur pada podium penyampaian aspirasi, saya sendiri naik di podium itu dan menyampaikan ada 12 tuntutan, namun dalam keterbatasan waktu kami menyampaikan dengan lantang berkaitan dengan nasib guru honorer, di mana jika kemudian keputusan ini benar-benar diambil oleh negara dalam hubungan dengan pemberhentian tenaga honorer khususnya untuk guru, maka itu kondisi akan sangat buruk tentunya di dunia pendidikan, karena di pelosok-pelosok di wilayah-wilayah terisolir sejumlah sekolah itu hampir 100% dihuni oleh rekan-rekan guru honorer. Sejumlah tempat itu ada hanya tersedia 1 guru PNS, hanya 2 guru PNS, dan selebihnya adalah peran dari guru honorer itu sendiri, sehingga akan sangat kesulitan jika sekolah itu kemudian guru-guru honorernya akan diberhentikan. Namun teman-teman sekalian, 1-2 hari ini kabar menggembirakan ya, beberapa informasi yang bisa kita dapatkan sudah menyampaikan ya bahwa tenaga honorer itu batal diberhentikan, batal untuk diberhentikan sesuai dengan rencana sebelumnya. Dan malam ini saya ingin membagikan satu informasi yang kemarin juga sudah di-share di grup guru ya, guru PGRI, namun saya pertegas kembali melalui berita ini yang akan saya baca. Berita ini saya kutip dari aksinews.id ya. Berita ini ditayang tanggal 2 Maret 2023 dengan judul Kabar Gembira bagi Tenaga Honorer, Menpan RB Anas tidak ada pemberhentian. Jadi itu judul beritanya teman-teman sekalian. Saya ulangi, judul beritanya adalah Kabar Gembira bagi Tenaga Honorer, Menpan RB Anas tidak ada pemberhentian. Aksinews.id Jakarta. Tenaga honorer yang sempat dirundung resah gara-gara rencana penghapusan boleh bernapas lega. Pasalnya, Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdul Answar Anas memastikan tidak akan ada penghapusan honorer. Jadi, rencana penghapusan tenaga honorer atau non-ASN pada November 2023 mendatang batal dilakukan oleh pemerintah pusat. Pertimbangan jasa selama mengabdi di lingkungan pemerintahan, Menpan RB memastikan jika rencana penghapusan tenaga honorer yang sudah meresahkan jutaan tenaga honorer di Indonesia ini tidak akan diberlakukan, alias dibatalkan, Menpan RB Answar Anas mengatakan bahwa tahun 2023 ini tenaga honorer tidak akan dihapuskan seperti surat edaran yang beredar sebelumnya. Pembatalan rencana penghapusan tenaga honorer November 2023 itu disampaikan Menpan RB Anas saat menghadiri kegiatan Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia APPSI di Balikpapan Jumat 24 Februari 2023 lalu. Jadi agenda Presiden ya hadir di Balikpapan di Jumat 24 Februari 2023 itu juga dalam bersamaan ya ada rangkaian kegiatan konferensi kerja nasional PGRI di Kalimantan
dalam hal ini di Samarinda. Saya lanjutkan baca beritanya teman-teman. Menurutnya, pemerintah tidak akan terburu-buru untuk melakukan penghapusan tenaga honorer seperti yang sebelumnya dikabarkan akan dilaksanakan mulai November 2023 mendatang. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo lanjut Menpan RB Anas mengarahkan agar penyelesaian persoalan tenaga honorer atau non-ASN ini harus menemukan solusi yang menjadi jalan tengah. Artinya, selain memang tidak memberatkan pemerintah, solusi yang harus ditemukan pemerintah juga merupakan solusi yang tidak memberatkan tenaga honorer atau non-ASN. Presiden Jokowi sudah memerintahkan kita, pemerintah, agar mencari solusi jalan tengah. Sebab Presiden juga punya perhatian terhadap penataan tenaga honorer atau non-ASN, ujar Menteri Anas. Anas mengatakan tenaga honorer atau non-ASN sudah banyak berjasa dan memiliki kontribusi sesuai dengan perannya dalam pelayanan publik dan mendukung administrasi pemerintahan. Hal ini menurut Menteri Anas yang menjadi alasan jika pemerintah harus berupaya agar tidak ada penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023 ini. Namun di sisi lainnya, lanjut Menpan RB Anas, pemerintah saat ini sedang merumuskan opsi jalan tengah yang akan menjadi opsi terbaik. Dengan harapan pelayanan publik tetap berjalan optimal dan tenaga honorer tetap bisa bekerja dan mengabdi di lingkungan pemerintah. Adapun opsi yang dimaksud adalah tidak terlalu menambah beban anggaran dan sebisa mungkin tidak ada pemberhentian atau penghapusan tenaga honorer. Untuk diketahui, kalau selain bersama APSI, solusi jalan tengah untuk penyelesaian tenaga honorer juga sudah dibahas Kemenpan RB bersama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia APKASI dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI. Tidak hanya APSI, APKASI, dan APEKSI. Menpan RB Anas juga mengatakan kalau Kemenpan RB juga sudah melakukan koordinasi dengan DPR, DPD, dan juga sejumlah pihak terkait lainnya. Sebab penataan tenaga honorer atau non-ASN tidak bisa dikerjakan oleh satu instansi. Namun, perlu kerja kolektif dan kolaborasi antar instansi pemerintah sehingga dibutuhkan koordinasi. Bahkan sebelum Menteri Anas juga pernah membuka ruang dialog dengan forum-forum tenaga honorer. Saat ini pemerintah juga sedang bedah analisis terhadap semua opsi yang ada, mulai dari analisis strategis, keuangan, hingga analisis operasional. Kita, pemerintah, sedang mencoba merumuskan agar ada opsi jalan tengah di mana pelayanan publik tetap berjalan optimal, tidak menambah beban anggaran, dan sebisa mungkin tidak ada pemberhentian. Karena teman-teman non-ASN itu berjasa, ujar Menteri Anas. Sesuai data dasar Badan Kepegawaian Nasional BKN, saat ini jumlah keseluruhan tenaga honorer atau non-ASN yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia berjumlah 2,3 juta orang. Dari jumlah tersebut, 1,8 juta orang telah dilengkapi surat pertanggungjawaban mutlak SPTM dari masing-masing pejabat pembina kepegawaian atau PPK. Menpan RB Anas juga mengakui ada beberapa tugas yang tidak bisa dikerjakan oleh ASN, sehingga untuk melakukannya dibutuhkan tenaga honorer atau non-ASN. Maka dari itu, dirinya mengatakan jika rencana penghapusan tenaga honorer atau non-ASN tidak bisa dilaksanakan November 2023 ini. Fakta di lapangan, peran tenaga honorer atau non-ASN sangat membantu penyelenggaraan pelayanan publik. Kita tidak memungkiri itu. Tutupnya sebagaimana dilansir radar kepanghiang.id. Teman-teman sekalian, ini berita yang tentu kita akan kawal bersama kelanjutannya. Jadi apapun yang menjadi kebijakan atau keputusan negara di tingkat nasional memang benar-benar berdasarkan data yang didapatkan atau diperoleh dari daerah. Oleh karena itu kita tidak bisa pasrah dengan satu kondisi yang kemudian itu menjadi kebijakan atau keputusan pusat. Tetapi bagaimana kita terus menyampaikan informasi-informasi, data-data, kondisi real yang ada di lapangan. Sehingga dari kondisi real yang ada di lapangan, pemerintah akan hadir di situ, mencari jalan tengah yang terbaik, memperhatikan kemanusiaan, dan tidak serta-merta memberhentikan, di mana kalau misalnya proses pemberhentian itu terjadi, itu juga sama dengan bagaimana memotong nasib orang. Ya, jadi saya sendiri secara pribadi berpikir bahwa negara tidak semudah itu ya untuk kemudian membuat warganya kecewa. Jadi
pasti ada jalan terbaik. Kita meyakini itu. Kita tetap bekerja sesuai dengan rel yang ada, dan kalau memang keputusan berhenti oleh keputusan terbaik, itu pun juga adalah bagian dari keputusan yang bisa kita terima. Tetapi sepanjang ada ruang untuk kita bisa bangun diskusi, dialog, dan memberikan data-data informasi dari daerah, ruang itu juga kita manfaatkan dengan baik. Jadi demikian teman-teman informasinya. Keberlanjutan seperti apa tentu kita akan kawal, dan saya berkomitmen untuk membagikan informasi ini terus sampai pada keputusan finalnya seperti apa. Demikian teman-teman, selamat malam, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.